Bapak Ibu yang sudah hadir, saya mau minta Anda perhatikan setiap firman yang dibacakan dan dengar, supaya Anda datang tidak sama seperti Anda datang. Anda datang, nanti Anda pulang mau berkat dan menjadi berkat. Ada amin? Woi, kurang respon. Ada amin? Ya, jadi pulang diubahkan jadi berkat. Ada amin? Oke, kita akan lihat sesuai dengan tema kuasa yang mengubahkan. Kita lihat di Matius pasal 8. Matius pasal 8, yang bawa kitab atau handphone, buka Alkitab pada Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Matius 8, 23 sampai dengan 27. Saya akan bacakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu kalau perhatikan ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu terkasih akan menemukan bahwa pada suatu hari Yesus dikatakan di pasal 8 ayat 23, Yesus naik ke dalam perahu, dan kemudian dikatakan murid-muridnya mengikuti dia. Jadi Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam perahu, dan kemudian di 24 dikatakan begini, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Ya, saya baca ulang, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Bapak Ibu terkasih, perhatikan ini. Siapa yang sangka bahwa di dalam kehidupan kita ini tidak semuanya itu berjalan yang mulus? Benar kan? Tidak ada yang mulus. Di sini dikatakan sekonyong-konyong. Tiba-tiba lagi enak-enak naik perahu dengan Yesus, murid-murid, tiba-tiba terjadi saya di PHK. Tiba-tiba terjadi perusahaan bangkrut. Tiba-tiba terjadi panen gagal. Tiba-tiba terjadi tukang tagih uang datang. Kalau itu sih salah sendiri. Ya. Jadi yang tadinya pikir semua baik-baik, tiba-tiba, dan Alkitab mencatat begini, Yesus memang benar ada bersama dengan mereka. Tetapi di sini Alkitab mencatat begini, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Dikatakan Yesus ada di situ, tetapi perahu tetap ditimbus gelombang. Jadi kalau Anda bilang Anda seorang Kristen, Anda bilang Anda nggak ada masalah, Alkitab sudah menulisnya, tetap ada masalah. Amin. Sepi sekali. Tadi saya lihat menyala-menyala, sekarang amin, cuma di situ. Jadi jangan berpikir saya Kristen, saya sudah ke gereja, gak ada masalah. Salah Anda. Masalah tetap ada, persoalan tetap ada, bisa terjadi tiba-tiba. Bapak Ibu terkasih, ketika perahu ditimbus gelombang, di pembahasan yang lain di Markus, Lukas, itu diceritakan bahwa perahunya itu kemasukan air. Diceritakan bahwa murid-murid itu sudah panik, sehingga di 25 nggak heran ada perkataan, maka datanglah murid-muridnya. Jadi murid-murid itu
berpikir ini masalah sudah berat, perahu mau tenggelam. Dia bilang dalam diri dia mau bangunkan gurunya saja. Dia tahu gurunya bisa menolong dia. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, Yesus. Pak, Bu, kenapa ya kita ini orang Kristen, anak Tuhan katanya, suka cari Tuhan kalau kepepet, ya, bukan kepepet, kepepet, mau bayar uang sekolah gak ada uang, cari Tuhan, ya kan? Tapi yang saya bilang, tukang tagih datang kredit, cari Tuhan. Kenapa kalau di hari-hari Minggu biasa semua lagi baik, tidak mau cari Tuhan? Oh, Bapak tahu dari mana? Saya keliling di Kalbar, saya menemukan gereja paling ramai tanggal 25 Desember. Pasca ramai. Selain dari itu sepi. Tidak di Kalbar, Kalteng, NTT, dimanapun. Bapak Ibu terkasih, saya sudah pernah ke NTT. Semua NTT saya sudah pernah. Boleh dikatakan begitu, kecuali Flores saya belum pernah. Bapak Ibu terkasih, jangan cari Tuhan pada saat ada kepepet. Jangan cari Tuhan ketika anakmu sakit berat tidak sembuh. Cari Tuhan, tetap cari Dia ketika semuanya lagi baik-baik. Amin. Yang setuju saya katakan amin. Yang tidak kata amin berarti dia nggak setuju. Nggak apa-apa, kan itu pilihan. Kita nggak boleh maksa orang. Bapak Ibu terkasih, saya membiasakan diri cari Tuhan ketika semua lagi baik. Tapi saya juga cari Tuhan ketika lagi saya kepepet. Cuma bedanya saya dengan orang lain, maaf bukan sombong, saya cari Tuhan dalam segala musim. Mau baik, tidak baik, mau happy, tidak happy, tetap cari Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Bu. Makanya kalau hari Minggu ibadah, harus ada sebuah inisiatif untuk datang ke gereja. Bukan karena dicari oleh gembala. Salah itu. Kalau orang menyadari bahwa hidupnya butuh Tuhan, dia akan prioritaskan Tuhan daripada pekerjaannya. Ada amin. Pak Bu, siapa yang tahu Pak Bu, kita lagi kerja baik-baik, tiba-tiba perusahaan PHK kita. Anda bilang pekerjaan utamakan, prioritaskan nomor 1 daripada Tuhan. Tapi ketika perusahaan PHK kamu, buntut-buntutnya siapa yang kamu cari? Tuhan juga kan? Ayolah, jujur sama saya. Saya pelayanan di daerah sawit di pedalaman. Saya menemukan mereka pekerja-pekerja itu hari Minggu gak mau libur. Sebenarnya Pak Bu, itu pilihan Anda. Tetapi ketika lagi sakit berat, gak punya uang, udah sakit berat gak punya uang, gak bisa sembuh, carinya apa? Pak Pendeta, tolong doakan saya. Tuhan itu pemaaf, mengasih. Dia mau sembuhkan Anda, Dia bisa melakukannya. Tetapi saya mau ngomong dari mimbar ini, cobalah cari Tuhan. Bukan lagi baik-baik, bukan lagi tidak baik. Cari Tuhan, kondisimu baik sekalipun, tetap ingat Dia. Tuhan sayang orang begitu. Amin. Saya lanjut. Murid-murid datang, dia bangunkan Yesus. Dia bilang gini, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia bilang kita binasa, padahal cuma hampir tenggelam, padahal cuma masuk air banyak. Tapi perkataannya sudah lebay. Lebay tahu? Berlebihan. Tuhan, tolonglah kita binasa. Saya sedang berpikir, mengajak jemaat untuk berpikir. Kita berpikir sebentar. Ayo kita berpikir. Kalau Yesus memang tidur, perahu bisa hampir tenggelam, mereka sudah habis mati,
Masa iya Yesus tetap tidur? Ayo, saya ngajak jemaat berpikir. Berarti Yesus tahu itu masih belum binasa. Amin. Seringkali jemaat ngomong, Tuhan tolong, kami habis. Tuhan nggak jawab. Sebenarnya Tuhan tahu kamu belum habis. Aku masih bisa nolong kamu. Tapi seringkali orang nggak sabar. Yang dicari apa? Dukun. Saya kasih tahu Bapak Ibu terkasih ya, dengar baik. Saya pelayanan di Kalimantan Barat 10 tahun kurang lebih. Saya sudah lihat semua bentuk dukun-dukun dengan prakteknya. Ada yang ular, ada yang apa, dan sebagainya. Ada satu yang cukup menarik di daerah Kapos Hulu. Itu manusia kembaran ular. Itu benar-benar ada tuh. Dia bermanifestasi kayak ular di situ. Dia bisa lihat ular itu. Dia pindah ke Kalteng, ke Kaltim, ular itu pun ikut dia. Kemana dia pergi? Dia ikut dia. Sampai suatu hari saya datang, Tuhan Yesus bebaskan dia. Saya banyak lihat yang begitu, Pak Bu. Belum lagi macam-macam lah. Kalau Anda hari ini masih cari dukun, kasihan deh kamu. Dukun-dukun saja di daerah Darit di mana bertobat semua. Mau kamu nggak mau bertobat, masih cari dukun, kasihan deh kamu. Kok Bapak bisa tahu? Ya dukunnya minta doakan sama saya. Makanya saya tahu. Pak Bu, kembali ya tadi. Yesus tahu hidupmu belum berakhir. Masalahmu yang berat itu belum sampai kamu tenggelam. Makanya Yesus biarkan saja. Kemudian di 26 dikatakan begini. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut? Perkataan pertama yang saya temukan Yesus ngomong, dia nggak marah, dia nggak apa, dia cuma ngomong, mengapa kamu takut? Manusia suka takut. Mau preman bertato, dia pasti manusia dan tetap takut. Jadi manusia itu takut apa? Takut bangkrut, takut hartanya disita, takut sakit, takut nanti tua nggak ada yang peduli, takut nanti anaknya di Jakarta nanti jadi apa dan sebagainya. Semua seputar takut. Yesus pertama ngomong kepada mereka, mengapa kamu takut? Dan kemudian ngomong kedua, dia ngomong gini, kamu yang kurang percaya. Dua perkataan ini saya catat. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Bapak Ibu terkasih, kita ada di dalam bacaan Matius pasal 8. Kalau Bapak Ibu balik ke Matius 1, Bapak Ibu akan menemukan mulai dari pasal 4 dicatat tentang Yesus bersama dengan murid-muridnya. Di situ sebenarnya sudah banyak peristiwa Yesus lalui bersama dengan murid-muridnya. Salah satu saya catat di sini ya. Yesus sembuhkan ibu mertuanya Petrus. Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Jadi Bapak Ibu terkasih, sampai di pasal 8 murid-murid itu sebenarnya sudah banyak melihat kan? Amin. Yang menangkap kan bisa berkata amin. Jadi saya bilang sebenarnya Yesus itu bersama dengan murid-muridnya dari pasal 4 sampai dengan 8, dia sudah melihat banyak hal. Dia sudah melihat apa yang Yesus lakukan. Amin. Jadi harusnya dia ada sebuah kepercayaan diri. Amin. Pak Bu, saya cerita sedikit ya pengalaman masa lalu saya. Saya besar, saya dari remaja sampai pemuda itu saya kumpul dengan anak-anak nakal. Jadi saya punya jagoannya itu, pemimpin saya itu, kalau dia di hadapan maaf dulu banyak orang Madura, cuma dia sendiri.
dengan saya yang habis kena tendang di sini, dipukul. Dengan santai dia lihat mereka semua. Dan dia nggak takut. Itu banyak loh anak-anak itu di situ. Saya sudah lihat pemimpin saya ini berantem melawan orang. Orang itu dikalahkan sama dia. Jadi saya ngomong sama dia, kita tidak masuk ke sarang dia, nanti gimana? Dia cuma ngomong ke saya, kamu tenang aja, diam kamu. Saya sedang membayangkan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Harusnya murid-muridnya itu punya kepercayaan diri. Kalau masalah ini bisa diatasi. Sekarang perahu hampir tenggelam. Harusnya tetap percaya diri. Tetapi nyatanya tidak. Pak Bu bukannya sama kayak kita semua. Kemarin sudah lihat mujizat Tuhan tolong keuangan. Sekarang ngalami masalah keuangan, tetap nggak percaya. Di mana imanmu? Di mana imanmu? Sudah lihat kemarin Tuhan sembuhkan kamu dari penyakit yang dokter bilang begini. Tapi hari ini ngalami penyakit ini, hilang imannya. Di mana imanmu? Yesus mau orang yang sudah ikut dia sekian lama, imannya tetap stabil, tidak naik turun, Pak Bu. Apalagi maaf Pak Bu, abeti Arab lucu, tapi itu fakta. Abeti Arab, bayangkan meriang sedikit, dia dicari Panadol. Yesus nggak dicari. Sakit di bagian ini, dia dicari CU. Apa itu CU? Ya tanya sendiri. Kalau bukan orang Kalimantan Barat ya tidak tahu CU kali. Saya orang Kalbar, saya tahu. Di mana Yesusmu? Di mana Yesusmu? Anak bermasalah, ini dicari bukan Yesus, dicari psikiater. Apa? Kenapa nggak coba cari Yesus? Amin. Kenapa? Di mana imanmu? Kamu yang telah melihat kamu pernah melihat nenekmu, kamu yang pernah melihat mamamu, kamu yang pernah melihat papamu disembuhkan, dan kamu melihat telah dirimu yang sudah disembuhkan. Di mana imanmu? Kemana itu semua? Kok hilang? Yesus bilang, kamu yang kurang percaya. Kemudian dikatakan, lalu bangunlah. Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Oke? Saya masuk pembahasan saya. Inti pembahasan saya gini. Judul khotbah saya kan mengubahkan keadaan. Mau numpang tanya, apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini? Masalah keuangan, kesehatan, keluarga, atau ada yang lain? Masalah masa depan, hubungan, atau apa? Gini, jangan jadi orang ditentukan oleh situasi. Sebagian mulai begini. Maksud Bapak apa? Ditentukan oleh situasi ya. Lihat baik-baik. Orang yang ditentukan oleh situasi adalah orang yang kalau bertindak dia lihat dulu. Itu ditentukan oleh situasi. Dia lihat mau ke gereja, hujan nggak? Oh nggak hujan, saya pergi. Itu ditentukan oleh hujan atau tidak. Oh mau pergi KKR, sudah lihat banner di depan,
Sudah bertekad mau pergi KKR, tapi kalau hujan nggak jadi. Sebaliknya juga, pembicara mau berangkat ke GKKTI Cikalong dari Bengkayang, hujan, dan kemudian telepon pengurus, tolong kamu batalkan aja. Itu ditentukan oleh situasi. Pak, Bu, terkasih, saya tidak mau jadi orang ditentukan oleh situasi. Tapi saya punya Yesus, saya yang tentukan situasi. Maksud Bapak, hujan loh Pak, Bu, dari Bengkayang Pak, Bu. Bapak Ibu nggak percaya, ikut saya ke Bengkayang. Jamnya saya berangkat ke sini, hujan Pak, Bu. Hujan. Saya ke jendela, saya berdoa, demi nama Yesus, berhenti kamu. Saya nggak mau ditentukan cuaca. Saya dengan mulut saya, dengan firman saya tentukan cuaca. Amin. Amin. Itu cuaca ditentukan oleh manusia yang fana, bukan hebat, fana. Lalu ada orang ditentukan oleh apa lagi? Sakit. Sakit terus Pak, nggak bisa ke gereja Pak, sakit dan sebagainya. Di mana imanmu? Kenapa kamu nggak coba melangkah ke gereja, cari kesembuhan dari Yesus? Amin. Sekian lama berbaring di ranjang, Pak, Bu, baca Alkitabmu. Orang lumpuh saja digotong ke gereja, jumpa Yesus. Saya tambahin gereja. Maksud saya itu orang Kristen semua berkumpul, ya saya namakan gereja. Jangan mau kau berharap pendeta-pendeta top dari Jakarta datang ke rumahmu, mimpi kamu. Yang ada kamu ke sini. Amin. Yang ada kamu ke sini. Saya yang butuh atau kamu yang butuh? Kalau Anda butuh, rendahkan hatimu. Itu baru sikap yang Yesus mau. Bukan sombong. Ya udah biarin aja saya begini. Ya udah biarin. Berpuluh tahun kamu nggak akan sembuh. Orang yang merendahkan hati, Tuhan cepat sembuhkan. Orang yang sombong nggak akan sembuhkan. Saya sudah sering lihat Pak, Bu, ditentukan oleh keadaan. Coba lihat, ditentukan oleh situasi. Bapak Ibu terkasih, Bapak Ibu terkasih berpikir ini pelaratan semua ini milik Evangelis Hendrik Leverty. Tetapi saya mau berkata begini, saya punya iman. Dari semua barang apapun yang kadang saya mau atau gimana, saya percaya bahwa keadaanku sekarang dengan baik boleh begini, tetapi tidak membuat saya selamanya begini. Dengan baik, tidak membuat saya selamanya begini. Saya percaya saya punya kuasa untuk mengubahkan keadaan saya. Orang datangin saya, ketawain saya. Pak Pendeta berdoa buat mikrofon ini. Ini mikrofon, receivernya ada di sini. Saya jalan 35 meter ke depan, suara saya masih tetap kedengar, karena dia memang diciptakan hebat. Mikrofon ini, saya bilang saya mau beri mikrofon ini, orang ketawain saya. Biarin dia ketawain. Waktu kamu ketawa, keadaan belum berubah. Tetapi ingat, keadaan pasti akan berubah. Dan waktu berubah, kamu diam. Kenapa? Jangan main dengan orang punya iman. Ya, jangan main dengan orang punya iman. Orang punya iman itu beda-beda. Ada orang punya iman pengen begini, ada orang iman pengen bangun gereja. Terserah dia. Pak, Bu, mohon maaf, bukan imannya tuh suka lihat orang yang punya uang dan berharap dia ngasih. Halo, itu banyak tuh hamba Tuhan yang kayak model begitu tuh. Saya bilang itu mentalnya tuh harus diubah. Mentalnya harus diubah. Dia harus punya mental seorang yang mengubah keadaan. Dengan baik, mengubah keadaan, bukan ditentukan oleh keadaan.
Amin. Jadi Bapak Ibu terkasih bilang, iya saya mau seperti begitu. Lalu bagaimana caranya? Saya akan bukakan rahasianya. Pertama, tadi saya sudah baca. Bapak Ibu terkasih, pertama adalah jangan takut. Kalau kamu takut, kamu gak akan berani melangkah. Pak Bu, tadi saya datang ke sini, memang hujan gerimis, tapi saya berdoa pada Tuhan. Saya tidak mau pelihara takut dalam diri saya. Ketika saya berdoa, saya nggak mau takut. Saya mau singkirkan itu takut. Saya mau singkirkan itu keraguan. Saya mau buang itu semua. Kemudian saya fokus berdoa jangan hujan. Matius pasal 9 ayat 29. Jadilah sesuai imanmu. Amin. Amin. Yang kedua, singkat. Saya khotbah nggak mau bertele-tele, asal Bapak Ibu tangkap saja poinnya. Yang kedua adalah, Bapak Ibu terkasih, kamu harus percaya. Percaya apa? Dengan apa yang kamu doakan. Percaya apa? Dengan firman Tuhan. Percaya apa? Dengan yang kamu ucapkan setiap hari di hadapan Tuhan. Maksud saya begini loh Pak. Bapak kalau Ibu berdoa untuk kesehatanmu, jangan imannya up and down. Percaya. 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 Pak Bu, kalau orang nggak percaya, saya bilang percuma dia berdoa. Percuma dia berdoa. Kalau orang berdoa, dia bilang gini, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau akan memberkati keluarga saya. Harusnya dia percaya dengan apa yang diucapkan. Ketika dia percaya, seperti Abraham, imannya diperhitungkan. Amin. Walaupun sudah tua, imannya diperhitungkan. Yang terakhir, saya mau ngomong gini, tiru Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Di sini dikatakan, lalu bangunlah Yesus menghadiri angin dan danau itu. Pak Bu, gini, kalau kamu sudah percaya dan tidak takut, kenapa kamu tidak berani memperkatakannya lewat mulut Anda? Oh, takut diketawain Pak. Oh, takut nanti disinggung Pak. Kalau nggak terjadi bagaimana? Oke, saya dari mimbar ini mau berkata, kita orang Kristen, anak Tuhan, yang sudah disucikan, dikuduskan, ada kuasa di dalam perkataanmu. Kamu harus percaya. Ketika kamu mengucapkannya, itu keadaan akan berubah. Makanya Pak Bu, doakan hujan berhenti. Doakan hujan berhenti. Tidak bisa begini. Apa itu? Emang langit dengar apa kamu ngomong apa? Hah? Emang langit dengar, awan gelap dengar, kamu ngomong apa? Oh Pak, malu nanti dilihatin orang gila gitu Pak. Saya mau berkata pada Bapak Ibu terkasih, kalau kamu percaya, kau berdiri, kau ucapkan itu bukti kamu percaya. Amin. Kalau kamu percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kamu, kamu harus bersuara dan ngomong sama dirimu sendiri, dalam nama Yesus, mahku sembuh. Harus begitu. Tidak bisa doa begini. Apa itu? Mengunyah-ngunyah makanan. Apa itu? Itu doa nggak ada kuasa. Diperbaiki. Itu salah berdoa. Doa nggak punya kuasa. Saya mengajar kepada jemaat, kalau Anda baca Alkitab, nggak perlu baca dalam hati Pak Bu. Baca itu harus bersuara. Kenapa baca harus bersuara? Karena ketika kamu baca bersuara, imanmu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Ada amin. Kenapa saya bisa beriman Bapak Ibu terkasih? Karena saya baca firman, saya baca bersuara. Bapak Ibu terkasih, saya sudah selesai. Pemain musik silakan naik.
ke atas. Bapak Ibu terkasih, saya memang tidak tergerak menayangkan video-video kesaksian orang-orang yang disembuhkan dan sebagainya. Kalau saya mau, saya bisa tayangkan, tapi saya nggak mau, lagi nggak mau aja. Roh Kudus nggak menuntun saya untuk melakukan itu. Saya minta piano, pilihin saya di F, bro. Turunkan sedikit volumenya. Boleh. Flow. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu terkasih, dengar firman Tuhan ini. Jangan jadi orang ditentukan oleh keadaan. Tuhan ajar kita sekarang. Pertama, jangan takut. Kedua, kamu harus percaya. Kalau kamu percaya, apalagi kamu yang dulu pernah melihat Tuhan melakukan mujizat, berbagai mujizat dalam hidupmu, harusnya kamu lebih percaya lagi bahwa Dia sanggup melakukan mujizat yang sama dalam hidupmu. Saya mau berkata di mimbar ini, jangan jadi orang yang suka ditentukan oleh situasi, kondisi, terbelenggu karena kondisi, situasi. Oh, Tuhan mau kamu sadar, oh, kamu salah begitu. Tuhan mau membebaskan Anda malam ini. Orang-orang yang ditentukan oleh kondisi dan situasi. Pak, Bu, sejak saya tahu firman Tuhan, sejak saya tahu Dia berkuasa, sejak saya tahu bagaimana caranya, saya bilang sama diri saya, mulai sekarang kondisi situasi tidak boleh menentukan saya. Bapak Ibu pikir bikin acara begini gampang, mulus, begitu terjadi begitu saja? Bapak Ibu juga datang begitu saja? Oh, Pak, Bu, saya berdoa. Saya berdoa, Pak, Bu. Saya nggak kenal dengan Bapak Gembala di tempat ini. Bukan kenal, tidak kenal, tapi sekarang sudah kenal. Saya memulai dengan doa. Saya memulai dengan sebuah visi, melihat di dalam alam roh saya melihat orang-orang seperti ini ada di sini sekarang. Saya punya visi bahwa yang datang itu banyak. Saya nggak punya visi yang datang cuma 10 orang, 20 orang. Enggak. Lalu saya bilang, Tuhan, saya tidak mau ditentukan oleh keadaan. Apa keadaan saya? Pemain musik. Ini memang saya kenal ini orang. Nih, pemain hebat Tuhan pakai. Saya kenal mereka dari muda sampai sekarang. Saya punya visi. Saya doakan mereka akan ikut pelayanan ini dan sebagainya. Terus saya berdoa juga akan terjadi begini. Dan tentunya Bapak Ibu sudah pasti sudah tahu cuaca saya doakan. Saya nggak mau ditentukan oleh kondisi. Saya mau menjadi anak Tuhan yang merdeka. Saya bebas menentukan apa maunya saya. Tentunya hal yang berkenan pada Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda bilang sama saya mau kuliah, Pak, tapi saya nggak punya uang. Dia baik dari mimbar ini, saya mau berkata pada Anda harus punya iman. Di mana imanmu? Oh, Pak, saya lahir dari keluarga miskin. Ya, terus kau miskin emang kenapa? Nggak bisa kuliah? Salah kamu. Di mana imanmu? Di mana mulutmu? Di mana mulutmu berkata Tuhan bisa menyediakan? Kenapa kamu nggak mencoba berkata Tuhan bisa menyediakan untuk kamu? Kenapa kamu cuma membiarkan situasi kondisi menentukan kamu? Amin. Jangan jadi anak muda yang begitu loyo. Kamu yang harus menentukan kondisi. Kamu yang bisa menentukan apa yang terjadi dalam hidupmu. Pak, emang kita Tuhan, Pak? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan kita. Tetapi anak Tuhan yang diberi kuasa lewat mulut kita untuk berkata. Makanya yang suka gosip,
suka omong kotor, suka ngomong cabul, bertobat. Gimana kamu bisa mengubahkan kondisi kalau hidupmu masih begitu? Kamu gak akan bisa mengubahkan kondisimu. Tetap sama. Saya bilang sama istri saya tidak ditentukan oleh usia saya, tapi saya percaya demi nama Yesus, usia sekarang pun tetap fit, kuat. Bapak Ibu tahu, Tuhan bisa melakukan itu dalam hidup Anda, asal Anda percaya. Saya rindu Bapak Ibu terkasih, Anda pulang, Anda mulai praktek firman ini. Jadi Anda datang gak sia-sia, Pak Bu. Anda pulang, Anda dapat itu.